Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya hari ini dalam podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Nah, tentu saja hari ini saya membawakan tamu yang baru dan tidak kalah luar biasanya dari tamu-tamu sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mendoakan semuanya semoga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum ke tamu saya, nah tamu saya kali ini adalah seorang ibu muda, insyaallah gitu ya. Kemudian beliau juga adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah yang mana ini kira-kira ibu muda? Oke, langsung saja yuk kita berkenalan dengan ibu muda satu ini. Oke. Assalamualaikum Budaya. Oke, namanya nanti kita boleh kenalan langsung ya. Silakanlah Budaya, silakan kenalkan sedikit latar belakangnya, apa kegiatannya sehari-hari sekarang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayah, bisa dipanggil Daya atau Day. Ya, saya seorang ibu yang nyambi berkontribusi, insya Allah di dunia pendidikan. Sekarang aktivitasnya diamanahkan sebagai kepala sekolah TKID Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis. Ya. Sudah lama? Jadi baru kepala? Tahun ajaran baru. Oke, baru tahun ajaran baru. Ya. Tadi saya bilang new mom kan? Ya. Nah, coba deh ceritakan sedikit. Ya, saya seorang ibu dari anak soleha saya yang bernama Afizah Zaria Akmal. Berapa usianya ya? Masih bayi, masih usia 2 bulan. Masih 2 bulan. Bunda, yang mau ngirim kado masih boleh ya? Iya. Nggak nunggu 1 tahun, masih lama kalau 1 tahun. Ini kan hadiah kelahiran. Iya, insya Allah. Seperti itu kira-kira. Baik, saya sudah kenal dengan Zadayah ini. Kapan kita kenalan? Oh, lupa ya. Sebelum saya mengingat-ingat, kayaknya saya mengingat-ingat kapan ya kenalannya? Kalau sama Ustazah Leni kenalnya waktu masih kuliah. Waktu Zadayahnya masih kuliah. Berarti saya udah selesai kuliah dong waktu itu ya. Udah pulang ke Bengkalis ya waktu itu. Oke. Zadayah ini selain sebagai kepala sekolah, ya kepala sekolah baru ya. Nah, sebelumnya saya mengajar di SMP IT Ibu Harapan Bengkalis kurang lebih selama 3 tahun sebagai guru tahfiz. Guru tahfiz juga. Diamanahkan juga sebagai ketua pengelola Rumah Tahfiz Quran Mutiara cabang Lapis. Iya benar. Tuh kalau misalnya lihat story WA-nya gitu kan, waktu itu ya. Itu mesti tuh hari Ahad ya biasanya. Kan itu didikan subuh. Iya, didikan subuh ya. Masya Allah. Sebagai pengajar didikan subuh di kampung, di desa Sapapit. Oke. Nah, Zadayah ini dia, kalau saya ya dan teman-teman dulu itu mengenal Zadayah itu aktivis kelas berat lah ya. Karena memang Masya Allah dia agendanya Masya Allah seabrek-abrek gitu. Kadang kita gini macam, ya Allah Ustazah ini badannya kecil, tapi itu nanti belum agenda di kampus misalnya, agenda di kampung lagi, agenda di sekolah lagi. Oke. Nah, Zadayah, saya juga mengenal Zadayah ini salah satunya ya sebagai penulis kan, nama Dai itu dari nama pena kan? Yeah. Ini ceritakan dong sedikit tentang apa sih yang sudah ditulis? Okay. Kalau sebagai penulis itu berawal dari biasanya orang banyak karena hobi. Oke. Menyalurkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dalam bentuk tulisan. Nah, berawal dari sana. Kemudian di kampus itu saya bergabung juga di sebuah lembaga dakwah kampus, ya. Salah satu bidangnya itu ada bidang kepenulisan. Saya bersama teman-teman MDK lembaga dakwah kampus menyalurkan berdakwah itu tidak hanya di mimbar saja. Oke, benar. Kami menyalurkan berdakwah itu lewat tulisan dakwah berkolam. Dakwah berkolam. Dari di sana kami buat proyek. Yang pertama itu ada proyek menulis antologi
antologi cerpen ya di sana kan tentang lembaga dakwah itu apa sih, lembaga dakwah kampus itu apa, supaya teman-teman semuanya mau bergabung dengan lembaga dakwah kampus. Dibentuklah dalam bentuk buku Antologi. buku antologi cerpen ya. Judulnya itu Lingkar Cinta. Oke, iya, benar. Dan alhamdulillah waktu itu buku pertama LDK ya, saya kuliahnya di Politeknik Negeri Bengkalis ya. Nah, itu pertama launching langsung booming 200 eksemplar terjual. Saya termasuk pembelinya, iya kan? Saya udah baca Lingkar Cinta juga, Masya Allah. Saya senantiasa mengagumi orang-orang yang mampu menuliskan apa yang ada di kepalanya menjadi sebuah tulisan yang bisa dibaca orang lain, itu luar biasa sekali. Ya, selain Lingkar Cinta, ada proyek lain ya, kepenulisan waktu itu? Dilanjutkan ke pengurusan selanjutnya, ada Origami Cinta, kemudian saya ikut juga sebuah komunitas, kalau di Bengkalis namanya FLP, Forum Lingkar Pena Cabang Bengkalis. Aktif di komunitas penulisnya. Kemudian di SMP IT sendiri saya coba mengajak anak-anak untuk mengasah kemampuan literasinya dengan menuangkan sekaligus sebagai media mereka untuk belajar menulis juga berdakwah, karena mereka di SMP itu kan mereka menghafal Quran, di mana mereka bisa mengajak teman-temannya yang lain, oh ini loh indahnya menghafal Al-Quran, khususnya di usia mereka yang masih remaja, dalam bentuk tulisan. Yang judul bukunya Pejuang Sebatang Mahkota. Iya, Pejuang Sebatang Mahkota, covernya warna ungu ya. Saya juga udah punya. Saya lupa sampaikan di mana ya buku saya itu ya. Kamu masih tinggal di sekolah ya waktu itu. Oke, lagi sekarang masih aktif di FLP? Di FLP masih aktif sekarang di FLP gitu ya? Sebagai pengurus. Ya. Oke. Nah, kemudian ini, itu salah satunya, itu baru satu ceritanya tentang penulis ya, kepenulisan gitu ya, hobi menulis yang ternyata bisa mengajak orang lain kepada kebaikan gitu ya. Nah, tadi dakwah itu tidak hanya lewat mimbar, tapi juga bisa lewat tulisan. Oke, nah semangat, yang punya semangat menulis. Oke, selanjutnya beberapa waktu yang lalu kami di desa itu mengadakan public speaking gitu. Nah, salah satu public speaker yang kami undang itu adalah Zadayah ini gitu ya, dari Teens Pro ya namanya. Coba ceritakan sedikit ini bagaimana keterlibatannya dalam Teens Pro ini. Baik, sebelumnya kami ada beberapa teman-teman pengurus Teens Pro cabang Bengkalis melakukan sertifikasi atau mendapatkan lisensi untuk menjadi trainer public speaker di Bengkalis. Nah, jadi kami diberikan lisensi dari Tinspo. Setelah itu kami aktif mengisi di beberapa kampus dan sekolah Bengkalis. Bisa materinya bisa tentang public speaking, tentang motivasi, belajar, dan sebagainya melalui lembaga public speaking itu tadi. Tinspo. Jadi berarti Zadayah juga berarti public speaker aktif di Tinspo gitu? Iya. Gitu ya? Di cabang Bengkalis. Di cabang Bengkalis. Berarti ada cabang yang lainnya? Pusatnya di Tinspo Indonesia, itu pusatnya di Pekanbaru. Oh iya, saya kayaknya pernah lihat Instagram Tinspo deh, kayaknya nanti boleh cari tahu deh. Tinspo. Ya, gitu ya. Intinya itu Coach Merni dan Coach Sirajudin. Boleh nanti dicek Instagramnya. Oke. Tadi nampaknya kita jadi dapat tahu ya, ternyata Zadayah ini Masya Allah kegiatannya itu luar biasa banyaknya. Sampai sekarang kan masih aktif tuh di FLP, masih aktif juga di Tinspo. Tinggal nunggu panggilan sebetulnya ya, panggilan untuk didatangi gitu. Misalnya ada sekolah yang butuh, misalnya kan, begitu kan? Oke. Nah, belum lagi kalau sekarang kan sudah berkeluarga, berarti yang di Resam Lapis tinggal lah ya. Rumah Qur'annya di mana? Sudah pindah. Pengelolanya sekarang. Nah, sekarang ada ini enggak mengelola lapis lain gitu? Mengajar ngaji gitu ya? Kalau mengajar ngaji kami sedang membangun sendiri. Membangun sendiri. Rumah bagus maksudnya?
Oke. Nah, jadi begini, kita dapat lihat tadi banyak sekali kesibukannya, terutama saya kan dulu juga sama Zadaya ada di satu SMP gitu ya, jadi saya tahu lah bagaimana sibuknya Zadaya ini dari pagi masuk sekolah, nanti pulangnya bisa maghrib sampai rumah, ya kan, padahal sekolah kan cuma sampai jam 4 gitu ya ceritanya ya. Nah, ada banyak kegiatan yang diikutinya gitu. Nah, saya mau nanya nih, dulu juga di kampus pasti banyak kegiatan juga yang diikuti kan gitu. Kenapa ya memilih melakukan banyak hal gitu? Kadang-kadang kita sampai lelah sendiri, sampai nggak cukup istirahat gitu. Berawal dari gimana ya? Pertama, tidak bisa diam rasanya. Kalau Tidak bisa diam itu rasanya ada yang kurang. Jadi bergerak, ingin terus bergerak tapi bergeraknya itu dalam hal kebaikan. Itu maksudnya dari kecil apa dari SMA sudah begitu, atau dari sekolah sebelumnya sudah begitu, atau pas di kampus begitu? Momentum pertamanya itu ketika menjadi seorang mahasiswa. Oke, momentum pertamanya ketika menjadi mahasiswa. Khususnya mahasiswa bidik misi. Ya. Saya punya kesempatan, Allah izinkan untuk menjadi seorang mahasiswa, bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi melalui program bidik misi. Program beasiswa bidik misi itu adalah bantuan biaya yang diberikan kepada calon mahasiswa yang kekurangan secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik untuk melanjutkan pendidikan. Nah, setelah mendapatkan amanah itu ya, saya menyadari betul bahwa ada peran yang harus saya upayakan dan harus saya tuntaskan sebagai seorang mahasiswa dari amanah negara dan banyak orang. Nah, dari sanalah saya memanfaatkan status sebagai seorang mahasiswa untuk berkontribusi aktif di beberapa organisasi dalam dan internal dan eksternal kampus, kemudian ikut lomba sana sini, berprestasi, kemudian aktif juga di sosial masyarakat. Sebagai bentuk ada tugas mulia yang harus saya selesaikan sebagai seorang mahasiswa. Itu sebagai bentuk terima kasih saya kepada negara dan amanah banyak orang. Oh gitu. Iya, kalau di zaman kuliah di mahasiswa itu terkenal ungkapan gini, diam berarti mati. Iya enggak? Iya kan? Maka harus selalu bergerak dan tetap bergerak ya. Nah, supaya kita terus jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Kuliah, apa tuh? Pulang. Oh gitu, kupu-kupu maksudnya gitu. Ya Allah. Dulu zaman kuliah tak pernah dengar istilah itu. Ya Allah. Jadi kupu-kupu itu selama jadi mahasiswa rasanya 4 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Karena status sebagai mahasiswa itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Maksudnya dengan bergerak itu kita bisa melakukan kebaikan ya, yang kita tidak tahu mana kebaikan yang nanti akan mengantarkan kita yang Allah catat sebagai pahala kebaikan. Jadi kita bergerak aja, terus aja berbuat kebaikan. Kan kita nggak tahu ya orang mana ya, maksudnya siapa yang akan terinspirasi dari apa yang kita lakukan gitu ya. Yang penting berbuat baik, masya Allah itu nantinya jadi jariah kan, luar biasa sekali. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ini nih, saya dapati gitu Zadaya ini titel akademiknya adalah STRAB, benar ya? Sarjana Terapan. Berarti itu apa tuh apanya jurusannya? Sarjana Terapan Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Internasional. Oke, berarti bisa jadi konsultan bisnis gitu atau gimana nih? Lebih ke manajemen bisnis. Manajemen bisnisnya, oke gitu. Nah, sekarang kan jadi kepala sekolah TK IT Tahfiz. Itu gimana nyambungnya ya? Ya, dari akhir semester kuliah itu sudah berhijrah ya dari latar belakang pendidikan bisnis ke pendidikan. Nah, itu jauh akhir semester kuliah itu kan sudah mengajar di SMPT betul. Sampai dengan kurang lebih 3 tahun, kemudian resign waktu itu karena menikah dan pindah ikut suami. Qadarullah datang ke sini, kemudian diamanahkan menjadi kepala sekolah TKIT Tahfiz Harapan Bungkalis. Itu awalnya rasanya berat karena saya menyadari bahwa amanah ini amanah yang besar ya.
apalagi belum ada background, belum pernah, tidak terpikirkan sebelumnya, tidak terambisikan sebelumnya. Jadi guru PAUD gitu ya? Nah, iya betul. Jadi karena dukungan beberapa orang terdekat, ridho suami dan dipercayakan oleh pengelola Yayasan Ibu Harapan Bengkalis, saya niatkan ini sebagai episode baru untuk belajar hal baru, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk berbuat kebaikan, untuk menyelami lagi dakwah Al-Quran khususnya di TKIT Tahfiz untuk anak-anak usia dini. Oke. Insya Allah. Iya. Nah sebelumnya kan gini, sebelumnya itu kan ngadepin anak-anak usia SMP, usia yang luar biasa ininya ya, transisi dari SD ke SMP dan transisi akan ke SMA. Itu usia SMP itu usia anak-anak yang memang luar biasa minta perhatiannya. Sekarang jadi kepala TK Tahfiz, iya memang tidak mengajar dan bertemu anak-anak setiap hari, maksudnya ngajar gitu ya, tapi kan juga bertemu anak-anak setiap hari dengan tingkahnya, dengan apanya. Itu rasanya gimana ya, transisi dari anak SMP sekarang anak TK bahkan belum SD. Kalau dibilang tidak mengajar, sebetulnya ikut juga sama dengan bunda guru yang lainnya, bertemu, kemudian melakukan pendekatan dengan anak-anak usia dini. Sebelumnya kan sudah punya rumah, sudah ada pengalaman juga. Saya mengajar itu sudah dari anak usia TK sampai dengan diamankan di SMP ya, sampai dengan usia SMP menuju SMA. Bahkan juga ada membina anak-anak kuliah gitu ya, adik-adik kuliah. Jadi karena suka dengan anak-anak, ya, jadi terasa serunya waktu gabung di TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis dengan anak-anak usia dini yang masih sangat polos ya, lagi tidak ada dosanya gitu ya, lucu-lucunya, dan mereka bersemangat ketika kita arahkan untuk hal-hal kebaikan. Mereka mau ikut apa yang dikatakan bunda-bunda gurunya. Nah, jadi ternyata pengalaman bermasyarakat itu, mengelola didikan subuh misalnya, mengelola rumah Quran di dalam masyarakat itu banyak berkontribusi kan terhadap apa yang diinikan sekarang gitu ya, dijalani sekarang ini ya. Nah, kita mau ke TK Tahfiznya. Boleh ceritakan atau jelaskan sedikit ya kepada penonton semuanya, TKIT Tahfiz. Kayaknya kalau dari nama ini Tahfiz menjadi program unggulan. Benar. Boleh ceritakan sedikit. Baik, TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis adalah jenjang pendidikan anak usia dini yang memadukan kurikulum nasional ya, Dinas Pendidikan, dengan kurikulum TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis. Kemudian mempunyai program-program unggulannya itu di bidang tahfidzul Quran dan doa harian, ada hadisnya, kemudian kebiasaan Islami untuk anak didiknya. Kemudian kita ada juga program unggulan uji publik dari hafalan dari anak-anak TKIT Tahfiz yang akan nanti disaksikan oleh orang tua. Kemudian masyarakat kita live secara live streaming di Facebooknya, di sosial media dari sekolah gitu ya. Kemudian kita juga punya program parenting untuk orang tuanya. Untuk hafalan Al-Qur'annya itu anak-anaknya ada targetnya. Kan itu kan setidaknya 1-2 tahun ya di sini ya. Iya, dari umur 4 sampai 6 tahun. Target kita selama 1 tahun, selama 2 tahun itu bisa menghafal minimal itu 1 juz dari juz 30 dari surah An-Nas sampai dengan An-Naba, atau sekurang-kurangnya minimal dari surah pendek dari surah An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Gitu. Nah, itu metode mengajarkan hafalan itu bagaimana? Kan rasanya anak 4 tahun sudah belum bisa ini kan, mengaji langsung gitu kan? Membaca Al-Quran langsung gitu. Ya, kita pakai metodenya talaki. Nanti ya Al-Quran gurunya yang menyebutkan, diikuti oleh anak muridnya. Dan kita punya jam khusus, hampir setiap hari itu kita punya jam khusus untuk
menghafal Al-Quran untuk program Al-Quran, hadis dan doa hariannya untuk anak-anak TK ITKP. Tadi talaki ya satu gimana tuh talaki? Ya, satu persatu nanti dia menyetorkan. Bisa jadi hari itu setoran, kemudian murojaah hafalan sebelumnya. Nah, nanti selesai baru dilanjutkan dengan hafalan hadisnya. Oke, gitu. Berarti dalam satu hari itu anak-anak ada hafalan Al-Quran juga hafalan hadis, begitu? Begitu, oke. Hafalan hadisnya itu hadis ada target juga enggak? Ada hadis-hadis harian. Hadis-hadis harian yang biasa. Contohnya. Contohnya hadis tentang niat, tentang makan menggunakan tangan kanan, hadis keutamaan belajar, dan sebagainya. Oke. Nah, rasanya kalau misalnya, sebentar. Tadi menghafalnya dengan cara talaki. Kemudian ada ini enggak belajar menulis Al-Quran juga? Gitu. Ya. Atau misalnya ada belajar mengaji dari tingkat dasar, misal Iqra gitu? Ada baca tulis Al-Quran atau BTA ya. Salah satu program dari TKJ Kampus juga. Selain baca tulis Latin, juga ada program baca tulis Al-Qurannya untuk anak-anak TKJ Kampus. Itu harapan. Baca tulis Al-Quran. Kalau ini kalau mengaji, ngajar ngaji juga nggak di sini? Ya, ngajar ngaji juga. Itu dari pakai Iqra? Iqra. Kalau juga jamnya gimana? Setiap hari juga? Jamnya juga setiap hari. Jamnya juga setiap hari. Jadi ada target nggak ada? Ada targetnya nggak sih belajar mengaji? Maksudnya harus keluar ini, pokoknya anak-anak udah dapat baca Al-Quran gitu. Ya, ditargetkan selesai dari TKIT masuk ke SD, sudah selesai baca Iqra-nya. Sudah siap baca Al-Quran di tingkat SD. Oke, Masya Allah komplit ya ternyata yang Bunda gitu ya, baca Al-Quran, iya, menghafal, iya, lepas kemudian tadi baca tulis ya, belajar mengaji juga, baca tulis Al-Quran. Oke. Apa yang itu kayaknya kan anak-anak belajar tiap hari belajarnya Al-Quran, belajarnya hadis gitu ya. Kemudian tadi baca tulis Al-Quran tadi. Apa sih yang membuat anak-anak itu asik di sini gitu? Biasanya untuk anak-anak usia dini itu kan mereka menariknya cara belajarnya itu dengan bermain, dengan bernyanyi, begitu juga dengan pada saat mereka menghafal Al-Quran. Selain mereka talaki, nanti menyetorkan ke bunda gurunya satu persatu. Nanti juga ada dalam bentuk permainan, misalnya menguji konsentrasi dengan estafet ayat, kemudian nanti supaya lebih semangat, memantik semangat teman-teman atau anak-anak TKJ Tahfiz murojaah sama-sama gitu kan, murojaah antar soleh-soleha, nanti siapa solehnya yang lebih keras. Kemudian tidak lupa nanti di akhir siapa yang bersemangat hafalan banyak, kita kasih reward. Rewardnya itu dalam bentuk misalnya nanti diberikan bintang, siapa yang paling banyak hafalannya, maka banyak pula bintangnya, atau bentuk-bentuk reward yang lainnya. Misalnya jajan yang sederhana saja itu sudah membuat mereka tuh senang, bahagia, bersemangat. Dikasih bintang, bersemangat. Dikasih bintang di tangannya saja itu sudah buat mereka senang. Dan insya Allah yang pengen kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah bagaimana mereka mencintai Al-Quran itu. Karena kalau sudah mereka cinta ya, kalau kita sudah cinta maka mereka mau memberikan segalanya gitu. Kalau sudah cinta pasti mereka tertarik untuk terus menghafal Al-Quran, suka dengan apa yang mereka lakukan, kebiasaan yang mereka lakukan dalam menghafal Al-Quran. Itu dia, berarti ya memang ya Bunda Guru, sih panggilnya Bunda ya? Iya kan ya? Oke, Bunda Guru di TK Tahfiz itu harus harus kreatif, inovatif, harus selalu mencari hal baru yang mengasihkan bagi anak-anak, benar ya, Masya Allah. Nah, tadi kan ada juga ini programnya adalah uji publik, betul ya? Uji publik gitu ya, itu seperti apa? Uji publik itu adalah nanti hafalan dari anak-anak itu ditampilkan per orang, nanti diundang ayah bundanya untuk menyaksikan. Kemudian kita live streaming juga, bisa disaksikan seluruh
masyarakat atau orang-orang di luar dari sekolah untuk menyaksikan mereka membacakan hafalan yang sudah dihafal selama 1 semester. Oke. Berarti mengundang orang tua juga. Iya, betul. Bagaimana ya orang tua menanggapi ini hanya anaknya maju ke depan gitu ya, udah bisa hafal setidaknya itu udah beberapa lembar ya, udah beberapa surah kalau misalnya dari Ad-Duha. Ya, pastinya sangat berkesan ya, apalagi anak-anak yang masih usia dini, mereka sudah bisa menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, kalau untuk di sekolah saja, di SMP saja, tingkat SMP saja, itu salah satu kebanggaan bagi orang tuanya. Apalagi anak-anak usia dini ketika orang tuanya diundang untuk menyaksikan anandanya tampil menghafal, diuji hafalannya, bisa membacakan misalnya surah yang dihafalkan, itu pastinya menjadi satu kebanggaan bagi orang tua dari wali murid Ananda itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan hubungan sekolah dengan orang tua? Kolaborasi orang tua dan sekolah tentunya harus sinergi ya. Ketika kita menyadari bahwa madrasah pertama itu adalah orang tua dan di sekolah sendiri bunda gurunya itu dianggap sebagai orang tua kedua, maka harus punya sinergi, harus bekerja sama antara orang tua dan guru. Nah, ketika ayah bunda mempercayakan anandanya untuk bersekolah di TKIT Tahfiz, maka ayah bunda juga siap bekerja sama dengan bunda gurunya. Misalnya ketika di sekolah menghafal surah tertentu, di rumah ayah bunda juga bisa membantu untuk memurojaah hafalannya. Berarti setiap hari ada komunikasi dong ya dengan orang tua? Tentu saja itu yang kita jaga, baik dari wali kelasnya ya, karena itu yang paling dekat dengan orang tua, dengan anak-anaknya. Ini kan mengkomunikasikan bagaimana perkembangan anaknya dalam setiap hari, apa saja aktivitas belajarnya, itu komunikasinya setiap hari dijaga. Kalau di SMP IT kemarin itu salah satu juga menjaga hubungan dengan orang tua dan membuat orang tua juga mengerti tentang perkembangan anaknya adalah dengan parenting. Nah, apakah di TKIT Tahfiz juga ada agenda itu? Awal bulan Desember, Desember atau kelas parenting yang akan mengangkat tema tentang kolaborasi pola asuh orang tua dan guru terhadap perkembangan anak usia dini. Insya Allah kita akan melaksanakan itu untuk kelas parenting orang tua wali murid di TKIT Tahfiz. Itu tema yang menarik sepertinya. Ya, insya Allah. Karena itu penting sekali ya bagi termasuk saya juga seorang guru gitu kan, merasa bahwa hubungan antara pola asuh orang tua di rumah menyamakan dengan pola asuh guru di sekolah, atau guru yang menyamakan dengan orang tua, yang nggak tahu lah, pokoknya gitulah pembahasannya ya. Berarti itu akan menjadi sesuatu yang hal menarik sekali, karena memang parenting itu nggak pernah basi untuk dibahas gitu. Anak kecil beda lagi ceritanya, iya kan? Ya. Anak SD beda lagi. Sesuai dengan tahapan usianya ya. Usia di TK berarti anak usia dini, bagaimana tuh hubungan pola asuh orang tua dengan guru terhadap perkembangan di usia anak dini itu. Nanti ya, itu akan kita bahas di kelas parenting khusus wali murid TKIT Tahfiz. Tadi sudah kita bahas lumayan ya, sudah banyak tentang program-program yang ada di TK Tahfiz. Kita juga sudah kupas sedikit tentang kepala sekolahnya ya, seperti apa. Kemudian kita sudah sampai di penghujung. Saya minta deh terakhir Dadayah mau bunda guru juga manggilnya. Iya. Bunda guru Dayah mau menyampaikan apa nih kepada penonton semuanya? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan bisa bergabung di podcastnya Yayasan Ibu Harapan Bunda Halis. Untuk ayah bunda di rumah semuanya yang ingin mendaftarkan anandanya menjadi anak-anak penghafal Al-Quran di TKIT Tahfiz Ibu Harapan Bunda Halis, sudah dibuka pendaftarannya. Silakan hubungi nomor yayasan ya. Nanti ada di bawah. Ya, kita sudah membuka pendaftaran. Silakan ayah bunda yang ingin mendaftarkan anandanya.
Alhamdulillahirabbil alamin, sudah panjang lebar juga pembahasan kita tentang TK Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis. Mungkin kapan-kapan kita harus menghadirkan bunda guru semuanya duduk di sini ya, biar bisa lebih banyak, lebih eksplor lagi tentang kegiatan-kegiatan di TK Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis. Saya terima kasih sekali kepada Bunda Guru Dayah. Wah, panggilan saya sudah berubah nih dari Zahdaya tadi ya, gitu ya. Jadi Bunda Guru Dayah hari ini telah hadir bersama kami di sini. Sudah cerita tentang pengalamannya, sudah cerita tentang TK Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis, dan juga yang penting adalah TK IT Tahfiz Ibu Harapan Bengkalis sudah buka pendaftaran, ayah bunda. Jadi silakan yang dari kemarin sudah bertanya atau sudah ngintip-ngintip mau masuk di mana ya gitu ya. Nah, pilihannya sudah banyak dan sudah dibuka pula pendaftarannya. Segera saja hubungi nomor yang tertera gitu. Oke, sebelum saya tutup, karena bulan November adalah bulan bersempena dengan bulan pahlawan gitu ya. Kita baru saja merayakan Hari Pahlawan di tanggal 10 November ini. Maka saya ingin membaca sebuah kutipan dari seorang pahlawan Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro. Oke. Nah, Pangeran Diponegoro pernah menyebutkan, katanya, kekalahan itu ketika kita ditinggalkan Gusti Allah, meskipun kita menang perang ataupun punya banyak kawan serta pengikut. Sebaliknya, yang disebut kemenangan adalah tetap bersama Gusti Allah meskipun kita tinggal sendirian atau bahkan binasa dalam perjuangan. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.